Welcome to Kingdom News Network. Saatnya suara asli bersinar. Dalam program My Story His Glory bersama dengan saya, Gina Deborah. Dan saya, Florencia. Hari ini kami khusus hadir dengan special edition. Kita pakai baju cerah ya, Olen ya. Saya pakai merah, Olen pakai ini warna pink atau warna peach. Tapi peach kita mau di podcast kali ini kita mau membawa keceriaan karena sudah 2 atau 3 episode sebelumnya. Berapa sih episode kita? 2. Ini yang ketiga. 2 episode sebelumnya yang belum nonton, coba balik dulu, pause dulu terus cari lagi episode kita yang sebelumnya. 2 episode itu berbicara tentang kadang lebih banyak sedihnya mungkin ya. Karena dalam proses sakit penyakit dan pastinya podcast kita kali ini akan membawa sukacita, keceriaan seperti baju yang kami pakai. Jadi di luar sedang hujan by the way, tetapi hati kita jangan sampai mendung ya. Bagaimana sih hari-hari ini kita melihat dunia itu sedang sangat-sangat dipenuhi dengan segala macam krisis. Orang-orang terkadang sangat sulit untuk tersenyum. Banyak sekali kesulitan ekonomi. Ada yang mungkin sedang di Surabaya beberapa kali mahasiswa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan itu sangat-sangat disayangkan ya. Karena kita tidak pernah tahu bahwa setiap kita itu di dalam dunia ini harus menghargai yang namanya waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri. Seperti hari ini, Len. Kalau kita masih hidup, kita masih bisa bikin podcast. Semua karena itu waktu yang terbaik untuk kita mensyukuri sebenarnya, rasa syukur. Nah, untuk Olen sendiri, Olen kan kemarin Olen kemarin selesai dengan kemonya yang kedua di Surabaya. Tapi nanti itu di podcast nanti saja. Kita hari ini tidak membahas proses yang kemarin di kemo, tetapi after kemo yang kedua kita tetap melihat Olen tersenyum. Apa sih sebenarnya yang Olen rasakan hari-hari ini? Apakah senyum yang Olen buat setiap hari itu bikin-bikin terpaksa atau hanya membuat orang di sekeliling Olen senang atau gimana? Salah satu hal yang sebenarnya kunci di mana saya memilih untuk tetap bersuka cita, tetap tertawa, tetap itu bukan karena bikin-bikin ini buat-buat, tapi benar-benar di dalam hatiku itu ada sebuah hal yang bukan dari dunia ini. Aku mengalami sukacita yang besar yang membuat aku tuh ingin bersemangat untuk melihat hari hidup kita ini. Seperti yang Mami Gina bilang tadi, itu berharga waktu dan kesempatan saat ini pun itu sangat-sangat berharga. Itu sebabnya saya bersuka cita, saya sebenarnya sederhana tetapi saya bersyukur dengan hidup yang Tuhan berikan. Itu yang membuat aku, wah keren ya, kita boleh berjalan dengan Tuhan, itu sudah cukup luar biasa buat aku. Oke, bisa nggak Olen kasih tips rahasia? Tadi Olen bilang itu nggak dibikin-bikin, itu tentang bagaimana Olen mengalami Tuhan. Tetapi kan secara teknisnya, apalagi orang lagi sakit, banyak masalah hari-hari ini yang sedang dihadapi. Bagaimana untuk tetap pure dalam hal tersenyum? Sebenarnya juga itu dalam pikiran kita juga ya. Kita berpikir seperti ini. Padahal yang terjadi yang di depan mata kita itu bukan seperti itu. Jadi mindset kita yang diubah, pikiran kita diubah sehingga kita melihat segala sesuatu itu semuanya baik-baik saja. Tidak seperti yang kita takutkan, tidak seperti yang kita cemaskan, gelisahkan. Itu kadang kan datang dalam hidup kita kan. Kadang kita nggak tahu, tiba-tiba datang takut, cemas. Tapi itu lagi mindset, pikiran kita diubah sehingga kita berpikir melihat semuanya. Kalau pikiran kita diubah pasti apa yang kita lihat itu pasti berbeda kan. Dimulai dari
pikiran kita, mindset kita. Oh, berpikir ini, wah ini cuman pasti berlalu kok, ini pasti Tuhan juga pasti tolong kok, Tuhan pasti kasih kedamaian, sukacita, kebaikan. Itu pikiran kita berubah, cara pandang kita berubah, dan kita menjalani kehidupan juga yang berubah gitu. Oh wow, berarti poin kenapa Olen bisa tersenyum di tengah-tengah sakit kanker, di tengah-tengah selesai kemo kedua masih bisa tersenyum, itu karena pikiran. Nah, bagaimana cara Olen membangun pikiran yang seperti Olen katakan, pikiran yang positif, yang bagaimana mau sakit kanker ini terus harus berpikir positif dan bisa tersenyum. Percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Itu yang membuat pikiran aku bisa berubah. Karena ketika kita fokus dengan apa yang Tuhan katakan, bukan apa kata orang, apa kata dokter, itu membuat pikiran kita berpikir apa yang Tuhan katakan itu benar. Dan kita lakukan dan benar-benar itu membuahkan hasil gitu loh. Seperti firman Tuhan, itu kan juga perkataan Tuhan yang menguatkan. Kita mau memilih mau dengar siapa? Mau dengar perkataan orang yang melemahkan atau perkataan Tuhan yang menguatkan itu. Sehingga pikiran kita berubah dengan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Ya. Karena sekarang banyak orang tidak percaya dengan, mungkin bukan tidak percaya, tetapi di dalam mulut mereka percaya, tetapi di dalam hati dan kenyataan hidup tidak percaya. Contohnya nih, kalau di dalam kekristenan hari-hari ini, kalau di gereja itu aku paling merasa terlalu banyak yang kita buat-buat. Tidak pure lagi dalam hal kayak seperti ini, kita bernyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Itu dari pujian mulut berkata aku mengasihi. Tapi coba pulang gereja, setelah gereja, apakah kita benar-benar masih mengasihi Tuhan? Apakah pikiranmu masih takut bahwa Tuhan mau tolong atau tidak? Jadi tergantung bagaimana kita menghidupinya. Karena seperti yang Olen katakan tadi, jangan hanya mempercayai saat kamu apa tadi yang Olen katakan tadi, pikiran-pikiran dengan yang apa yang kita lihat orang katakan apa kamu langsung percaya. Dan kembali lagi di Roma 12 ayat yang kedua bilang ubahlah kayak cara berpikir kita, berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi artinya perspektif. Karena seperti ini contohnya, kalau saya melihat sesuatu nih, saya melihat ada orang jatuh di pinggir jalan. Saya bisa berpikir seperti ini, itu orang mungkin karena dia mabuk. Tetapi di sisi Olen bisa berpikir seperti ini, oh itu orang kasihan, mungkin karena dia buru-buru mau membelikan makanan untuk anaknya. Jadi ada dua perspektif yang sebenarnya Tuhan bilang itu free will. Kamu mau berpikir seperti apa itu kehendakmu kok, kehendak bebas kita. Makanya selaras dengan pikiran Kristus itu yang Paulus katakan ya. Kunci dari segalanya untuk memiliki hati yang bersukacita ternyata di mindset, pikiran kita. Nah oke, sekarang masuk ke hari Natal. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa hari ini hari ceria, kami pakai baju terang, mau membawa dampak sukacita di podcast episode kali ini. Nah, Natal seperti apa, yang bahagia Natal seperti apa yang Olen pernah rasakan waktu mungkin di masa-masa kecil atau remaja atau di dalam keluarga? Kalau masa kecil banyak banyak sekali. Kumpul bersama teman, keluarga, tetapi yang paling berharga itu yang kita kumpul sama keluarga. Di dalam rumah, kita makan bareng, kita ngobrol bareng, tertawa bareng, itu sudah menciptakan suasana sukacita di dalam rumah. Ketika kita keluar bertemu teman yang lagi sedih, yang lagi kita bawa itu ke teman-teman. Itu yang seru sih waktu masa kecil itu, banyak sekali kisah di mana juga jalan kalau di Manado itu ya Santa Claus atau apa? Ya, jalan-jalan itu pakai mobil. Itu juga door to door kita jalan. Seru, keren sih. Oke. Olen ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 5 bersaudara. Anak kedua dari 5 bersaudara. Oh, berarti Olen punya sangat
sangat ya banyak rame di rumah. Iya. kakak adik ya. Tapi Olen nomor keberapa? Kedua. Oke, berarti masih punya 3 adik, 1 kakak. 4 perempuan, 1 cowok. Yang satu sudah menikah ya? Yang pertama perempuan sudah menikah. Oke, berarti kegembiraan apa di dalam keluarga Olen yang tercipta saat Natal? Nah, walaupun ya waktu itu di dalam rumah sederhana ya. Kalau mau bilang persiapan, apapun makanan itu nggak terlalu mewah seperti ya kalau mungkin ya orang-orang lain ya. Tapi di dalam rumah bahkan pohon Natal kami waktu itu hanya dibuat mama bikin pakai bahan-bahan yang ini terus dibuat sederhana gitu. Itu aku ingat sekali pohon Natal terus dekor-dekornya itu tuh sederhana tapi mama buat itu dari hati gitu. Dia menciptakan sebuah karya menuangkan cintanya itu kalau benar-benar ini Natalnya dia gitu. Ya itu yang aku pelajari dari mama sih yang aku ambil. Oh, dia buat ini, tapi itu sederhana, sangat terlihat sederhana tapi aku perhatikan, wah tapi ini dia tumpahkan cinta gitu loh. Aku bisa merasakan cinta yang dia tumpahkan di sebuah karya itu. Nah, jadi aku bantu mama bikin. Itu aku merasakan ternyata Natal itu seperti ini, sekalipun ya di dalam rumah tuh sederhana, tapi ada rasa damai, ada rasa sukacita gitu. Aku bisa bercanda sama adik-adik, kakak itu ketawa-ketawa gitu. Itu yang membuat aku bersyukur ya kalau orang lain ya merayakan Natal, sekalipun mereka tuh punya banyak sekali makanan, punya banyak sekali kue mungkin di dalam rumah ya, tapi kok ada aja maksudnya terjadi ini hal-hal yang nggak membawa damai gitu loh. Jadi apa sih Natal itu sebenarnya gitu loh. Ya aku pelajari itu dari masa kecil aku di dalam rumah, itu cukup memberi pelajaran buat aku. Ternyata Natal itu bukan hanya sekedar persiapan ini, persiapan itu. Ternyata Natal itu bagaimana kita merasakan Tuhan ada di situ gitu loh. Kalau Tuhan ada pasti damai kan, pasti sukacita, pasti gak ada kerusuhan, kekacauan apapun gitu. Oke, berarti Natal yang sederhana tapi dirangkai dengan cara bagaimana kita apa yang ada di hidup kita itu yang kita rangkailah, ciptakanlah suasana seperti itu ya. Dan sebenarnya kalau dari pikiranku setuju juga dengan Olen. Terkadang kita memaknai Natal harus punya sangat banyak. Harus punya baju baru sangat banyak, berapa kali ke gereja ya, segitu yang kita harus punya ya. Nggak apa-apa sih kalau punya uang dan hasrat untuk sudah ada budget untuk itu, tapi kalau memang dipaksakan sebagai sesuatu yang harus dan sesuatu yang kalau aku kan berasal dari masa-masa kecilku, masa-masa remajaku di lingkungan yang seperti itu. Terkadang yang memaksa harus punya banyak persediaan waktu Natal. Sampai akhirnya sekarang sudah ada di Surabaya. Kalau di Surabaya sekalipun kami ada di kota besar, tapi merayakannya tetap sangat sederhana. Tidak ada beli-beli baju baru, tidak ada banyak makanan yang banyak sekali, itu tidak ada. Dan mungkin cara kami merayakannya, kalau selama saya di Surabaya, cara saya merayakan Natal adalah bagaimana saya tidak fokus ke diri saya sendiri. Ini hari Natal adalah hari yang ditetapkan untuk bagaimana kita merayakan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus kan. Jadi fokus saya ketika pindah ke kota ini adalah Tuhan Yesus yang ulang tahun, Tuhan Yesus mau kado apa? Sekalipun kita juga tahu Tuhan Yesus itu bukan lahir tanggal 25 Desember, itu cuman bagian dari perayaannya. Tetapi kalau kita mau memasukkan pikiran kita ke this is berarti kalau Tuhan Yesus lahir ke dunia ulang tahun tanggal 25 Desember, berarti yang aku pikirkan apa kado untuk Tuhan. Nah, bukan apa yang harus aku dapat, atau apa yang harus aku miliki waktu Natal. Nah, ini cara berpikir yang menurut saya tidak diajari siapa-siapa sih. Itu bagian dari ketika aku berjalan dengan Tuhan. Bukan juga berarti tidak makan-makan, ada kok. Tetap makan-makan, tetap kami merayakan dengan keluarga, pastori, jemaat, semuanya tetap merayakan. Tetapi
yang setiap kali momen Natal yang selalu timbul di dalam pikiranku, kado apa untuk Tuhan? Kayak seperti beberapa tahun inilah selalu, contohnya tahun lalu saat aku tanya Tuhan, kado apa untuk apa yang kau mau? Tetap Tuhan itu selalu mengarahkan saya ke jiwa-jiwa. Wow. Iya. Kayak tahun lalu tiba-tiba di hati saya bilang begini, yang aku inginkan bukan hal-hal yang besar, aku cuma inginkan jiwa-jiwa. Di hati Tuhan selalu keinginan Tuhan adalah jiwa-jiwa. Makanya tiba-tiba bisa kita bikin pasar murah dengan 1.000 orang kita undang, bahkan lebih yang datang. Jadi hal-hal seperti itu kayak tahun ini ada juga yang Tuhan mau saya lakukan di Natal, momen Natal, dan itu selalu berhubungan dengan jiwa-jiwa. Bahkan apa yang Tuhan ajari di saya kemarin, di saat semua orang fokus beli baju baru, kamu fokus menyumbang bajumu. Wow. Jadi dari kemarin itu kerja saya sortir, saya bukan orang kaya yang benar-benar kaya, ya kita memang kaya sih di dalam kingdom kita kaya, tetapi kaya yang sebenarnya yang Tuhan mau kaya adalah how you give, apa yang kamu mau berikan untuk Tuhan dan sesama. Kalau kita cuma mau bilang, oke Tuhan, selamat hari Natal, aku sayang Tuhan, terus apa ya tindakanmu kalau kamu sayang Tuhan? Bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi penyembahan, kamu bilang sayang Tuhan, harus ada give di dalam sesuatu. Bahkan Tuhan mengajari aku kemarin adalah, kamu tahu nggak Gina, sacrifice itu adalah sebuah kehormatan dan sebuah kebanggaan. Jadi Tuhan itu mengajari saya di Natal kali ini, ayo sacrifice apa yang kamu bisa korbankan. Karena kalau di dalam cara mindset hidupmu adalah berpikir bahwa hari Natal itu adalah sacrifice-nya Tuhan, bayangin dia sudah nyaman di surga, harus datang lahir di kandang yang hina. Dia tidak datang dan lahir dan menginap di surga di hotel bintang di dunia di hotel bintang 5, enggak. Dia memilih di paling yang hina, di kandang yang hina. Jadi artinya Yesus itu sedang memberikan kita salah satu contoh teladan bahwa Natal itu adalah berbicara bagaimana kita mengenal siapa Tuhan kita yang sangat sederhana hidupnya. Tuhan bisa kok, sangat-sangat bisa Tuhan memilih untuk hidup seperti yang orang-orang dunia cari, dia sangat-sangat bisa. Tetapi kalau kita mengenal siapa Tuhan, yang dia pentingkan adalah bagaimana hati, terus berhadapan dengan hati. Dan di sini saya mungkin saya kasih perjelas lagi ya, bukan berarti kita tidak boleh loh beli baju baru atau makan-makan, silahkan. Itu juga kalau menciptakan kebahagiaan itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat diberkati Tuhan. Tetapi yang jadi masalah jangan sampai cuma karena itu kalau kita hutang kiri kanan karena untuk beli baju baru dan sepatu baru, dan kita jangan sampai sudah mau pergi ke gereja di hari Natal, damainya sudah hilang karena berantem dulu di rumah. Nah itu sering kejadian, mungkin ya, ini cuman mungkin saja. Tetapi tidak berarti bahwa kita harus memfokuskan diri kita ke yang aksesoris. Kenapa saya bilang aksesoris? Karena sebenarnya hal-hal yang kita rayakan setiap hari Natal, pohonnya kita buat, apalagi yang biasanya kita dekorasinya, baju barunya, sepatu barunya, semuanya kita buat itu aksesoris. Hanya aksesoris. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita itu punya hati bahwa Yesus itu lahir di hati kita. Sekalian saya mau mengajak lewat podcast ini, tanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau di hari Natal ini. Bukan tanyakan kepada dirimu apa yang kamu mau ya. Pasti namanya diri, pasti banyak keinginannya, tetapi kan kita punya Tuhan yang sedang juga punya Roh Kudus itu punya perasaan, feeling. Seperti satu orang pribadi yang ketika kamu kasih sesuatu dia juga akan happy. Jadi coba deh bikin kado untuk Tuhan di hari Natal ini. Kalau Olen ada nggak pengalaman bikin kado untuk Tuhan di hari Natal? Kado
Atau kasih memikirkan sesuatu untuk apa ya yang harus kulakukan? Ya kalau dulu kan masih kecil ya, paling aku ingat sekali ya, sering ke apa ya, ke gereja, kita kumpul anak-anak terus bikin sesuatu kayak apa ya, apa namanya itu? Drama. Iya, kayak drama, tarian gitu. Itu masih kecil gitu, aku masih belum mengerti-ngerti yang kayak gimana. Tapi aku Feliz Navidad. Aku ngerasa karena masa-masa sekolah minggu itu paling aku ingat sekali tentang Natal karena banyak kali aku ada di kumpulkan sama teman-teman sekolah minggu terus kita bikin apa gitu. Buat Tuhan sih semuanya. Ya, dan pesan Olen untuk semuanya yang mengikuti podcast ini, yang terpenting dari Natal. Ya, yang terpenting dari Natal ya, yang seperti kita sudah bahas tadi, bagaimana bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar kita fokus pada apa yang kita dapatkan, baju baru lah, inilah, itulah, tidak apa-apa untuk kita merayakannya dengan cara seperti itu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana dan apa yang Tuhan taruh di hatimu untuk melakukan apa di Natal ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyenangkan Tuhan. Seperti yang Mami Gida bilang tadi kan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Dan bagaimana cara kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Bayangkan Tuhan sudah datang ke dunia ini hanya membawa damai, membawa cinta buat kita. Dan apa yang akan kita lakukan di Natal ini buat Tuhan juga gitu. Wow, luar biasa. Kalau dari saya, mungkin saya mau mengingatkan kita semua, bahkan saya sendiri juga lewat podcast ini bahwa belajarlah dari seorang Maria Ibu Yesus yang berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ternyata menjadi Maria juga tidak semudah yang kita nyanyikan, Maria. Tetapi dia adalah salah satu pribadi yang saya belajar memiliki hati yang rela. Ya, sekalipun resikonya sangat besar. Mengikut Tuhan itu tidak semudah kamu cuman oke, saya jadi orang Kristen. Tetap kita harus punya harga ketaatan di dalamnya. Ada juga kesetiaan. Apakah hari-hari ini kita masih seperti Maria yang didapati Tuhan selalu berkata, Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang engkau mau, engkau kehendaki. Jadi akhir dari podcast ini saya cuma mau mengajak kita semua, yuk kembali lagi kepada esensi yang sebenarnya dari Natal, bahwa Natal jangan fokus kepada dirimu tetapi fokus kepada Tuhanmu. Natal berbicara bagaimana kita seperti Maria yang juga taat sampai finish strong, sampai Yesus di kayu salib, sampai dia berkata aku adalah hamba Tuhan. Berarti kita punya hati yang harus selalu rela seperti Maria Ibu Yesus. Oke, kita mau berdoa untuk semuanya. Olen berdoa supaya di momen Natal ini semua keluarga dimanapun berada yang sedang mengalami konflik, problem dalam hal apapun itu bisa bersatu juga di momen Natal ini. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk sebuah cinta yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk podcast kali ini. Kami boleh membahas tentang bagaimana Natal di hati kami. Bagaimana cinta yang Kau berikan bagi kami Tuhan itu jauh melebihi dari apapun. Biarkan Tuhan setiap orang yang menonton podcast ini Tuhan, biar taruh hati yang mengerti Tuhan arti dari Natal yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan berikan hati yang sesuai dengan hati-Mu Tuhan, menjadi seperti Maria, sebagai hamba Tuhan jadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah Tuhan di hari Natal, bahkan momen Natal ini Tuhan, dijauhkan Tuhan dari segala hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya momen Natal kali ini akan membawa kedamaian bagi keluarga demi keluarga, bahkan bagi negara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, setiap konflik yang terjadi Tuhan akan terjadi sebuah hal yang luar biasa di Natal ini Tuhan, karena Engkau hadir di setiap hati kami, bahkan
menambahkan hati yang menonton. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami lakukan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur mengakhiri podcast kali ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terakhir buat semua yang sedang di rumah sakit, tidak apa-apa, tetap bisa merayakan Natal. Sekarang sudah punya YouTube, nonton saja Kingdom News Network. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.